warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau bertanya nih, bagaimana pandangan Ibu memahami konsep moderasi beragama? Apa yang Ibu ketahui tentang moderasi agama? Apakah penting itu di masyarakat? Kalau kita dengar kata moderasi, Iya. Konsep ini melibatkan pengakuan ya, dan penghargaan terhadap perbedaan. Paling utamanya itu perbedaan dalam apa? Keyakinan kita selaku umat beragama yang menekankan pada toleransi, pemahaman dan kerjasama antar umat beragama ya. Penting juga ini di masyarakat itu meliputi untuk peningkatan keharmonisan, ya, harmoni dalam kelompoknya, terus berkurangnya konflik. Kalaupun misalkan pembentukan kohesi sosial ya untuk bekerja sama itu, jadi membuat satu perdamaian ya, membantu mencegah radikal, ekstremisme yang berkembang ataupun radikal supaya jadi stabilitasnya terjaga gitu ya. Terima kasih Bu. Baik Bu, di sini saya ada pertanyaan lagi nih, poin yang kedua. Menurut Ibu, apa saja sih tantangan ya yang Ibu hadapi dan dalam mempromosikan moderasi beragama di masyarakat saat ini? Bagaimana cara mengatasinya menurut porsi Ibu? Oh ya. Kalau lihat tantangan, kita lihat moderasi ini ya. Pasti bertolak belakang dari moderasi tersebut ya, yaitu polarisasi ya. Polarisasi itu ya kebanyakan masyarakat gitu ya, yang berjenis ragam gitu ya. Terus yang tidak toleransi atau disebut intoleransi. Juga ada ekstremisme, jadi yang bersikapnya terlalu ekstrim gitu ya di masyarakat itu ada. Ya. Dan cara mengatasinya itu dengan pendekatan. Yang paling utama itu pendekatan inklusif yang jelas-jelas lebih intens. Terus dialognya kita sering-sering dialog lah ya. Terus membangun kesadaran dari pendekatan yang tadi itu. Jadi sadar akan toleransi itu penting dalam keberagaman umat beragama. Iya, terima kasih Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bisakah berbagi contoh-contoh praktek moderasi beragama yang Ibu lihat di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar kita? Terus apa sih dampak dari kehidupan bermasyarakat? Oh gitu ya. Kalau misalkan kita melihat ya dalam keseharian kita di lingkungan masyarakat, itu praktek moderasi itu terlihat sangat jelas ketika kita saling menghormati. Ya, ada perayaan, ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang paling jelas ya, saling menghormati, saling berpartisipasi dalam mengadakan kegiatan sosial tanpa melihat status ataupun melihat ras apa gitu sih ya, apa sih gitu ya, yang dia yakini gitu ya, menolong juga termasuknya di situ akan menciptakan suasana harmonis tentunya ya, harmonis rukun itu ya, dalam hal kehidupan itu harus rukun, toleran itu ya antar masyarakat, individu dengan individu atau di dalam satu kelompok itu bisa mempromosikan kerjasama tanpa melihat agama ya gitu. Terima kasih Bu. Terus Bu, di sini apa peran pemerintah, tokoh agama dan masyarakat sipil dalam mendorong moderasi beragama? Lalu apa yang dapat mereka lakukan? Oh iya. Pemerintah itu peran pentingnya sangat mendominasi ya, karena itu di situ ada kebijakan. Tokoh agama pun demikian. Perlu bisa. Ya, masyarakat sipil yang ada itu adalah pelaku pentingnya di situ. Justru pemerintah memberikan satu dukungan kebijakan yang memang betul-betul menekankan kepada para tokoh itu juga diperankan sebagai pemberi pemahaman apa mendalam tentang nilai-nilai moderat tersebut, baik secara ada tertulis di advokasi ya, maksudnya ada nilai apa perundang-undangannya gitu ya, terus toleransi dan kerukunan tersebut semua pihak harus bekerja sama di situ, karena apa, tanpa kerjasama ya tidak terjadi yang disebut moderasi itu.
Terima kasih Bu. Oke baik Bu, selanjutnya nih, bagaimana menurut Ibu tentang melihat hubungan antara moderasi beragama ya dengan toleransi, kerukunan dan perdamaian di masyarakat? Coba jelaskan Bu pandangan Ibu. Moderasi itu kan punya fungsi peran yang krusial ya, penting banget gitu ya, mempromosikan toleransi, kerukunan, dan penuh kesederhanaan sih sebetulnya ya, sederhana sekali karena dengan menghargai dan memberikan penghargaan itu terhadap kepercayaan orang lain utamanya ya. Jadi di sini menciptakan lingkungan itu di mana perbedaan dipahami sebagai satu yang harus dihormati, bukan dipertentangkan ataupun konteksnya jadi semakin bertentangan gitu ya. Jadi di sini akan memberikan satu konteks global, semakin terhubung, semakin dikomunikasikan, maka terjalinlah perdamaian, kerjasama, terus tanpa memandang perbedaan agama tersebut. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya menurut Ibu apa saja nilai-nilai, prinsip-prinsip yang harus ditekankan dan dipraktekkan moderasi beragama? Mengapa hal itu penting Bu? Dalam mempraktekkan moderasi beragama, paling penting itu menekan nilai seperti toleransi, menghargai terhadap perbedaan, terus menanamkan empati ya, paling utama itu dialog yang terbuka dan sikap menghormati ini menciptakan kedamaian, harmoni dan kerjasama antar umat beragama ya. Dalam satu agama juga penting ya, mencegah konflik, ketegangan dan potensi yang merusak hubungan di dalam antar komunitas ataupun sosial begitu ya. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya Bu, saya ini ada pertanyaan lagi. Apa saran atau rekomendasi Ibu ya bagi upaya memperkuat moderasi beragama di Indonesia untuk kedepannya? Apa yang harus kita lakukan Bu? Ya, rekomendasinya tentunya salah satunya itu ada langkah-langkah yang perlu kita ambil, antara lain adanya pendidikan itu penting ya, pendidikan agama paling penting itu ya, sebagai bentuk dasar mengedepankan toleransi. Pemahamannya juga harus mendalam tentang nilai-nilai agama, karena di dalam keberagaman tersebut ada satu membangun juga kesadaran untuk saling meningkatkan toleransi tadi, pluralisme, menghormati perbedaan juga, mau di antar agama atau juga di dalam agama tersebut juga ya, antar sesama umat gitu ya. Nah, berikutnya harus ada dialog di antar beragama. Dialog tersebut ya salah satunya untuk mendukung kegiatan-kegiatan gitu, terus ada konstruksi ya, di situ ada konstruksi yang bentuknya memperkuat pemahaman antar umat beragama. Iya, terima kasih ya. Gitu ya. Mungkin ya Bu, terima kasih Bu untuk jawabannya. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami dan puas ya. Insya Allah kalau nggak puas nanti kita lanjut lagi. Sekian dari saya, Acep Saiful Rahman, NIM 22811307663. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.